Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoons, good night at any time you watch this video. First of all, I'd like to say thank you very much for our organizations, students organizations, for having me. And I'm also very happy to meet all the new students from 2020. I would like to welcome to English Education's Department of English Education Study Program. First of all, allow me to introduce myself. My name is Nendri Shahrizal. I am one of the lecturers in English Education's Department. Saya sudah mulai mengajar di dulunya STKIP Siliwangi, sekarang telah berubah menjadi KIP Siliwangi sejak tahun 2012. Jadi pada dasarnya teman-teman yang sudah bergabung di KIP Siliwangi ini menjadi rekan satu alma mater saya, karena juga saya alumni KIP Siliwangi. Sebuah kebahagiaan, sebuah kebanggaan juga bagi saya bisa menyapa teman-teman, adik-adik semua, dan berbagi sedikit pengalaman terkait dengan dua hal. Yang pertama, di video ini teman-teman akan mendapatkan gambaran secara umum terkait dengan satu kegiatan yang selalu ada tiap tahunnya digadang oleh LL Dikti, ya, di mana selalu memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya, mengembangkan keahliannya, mengembangkan pengalamannya di bidang baik itu bidang kreativitas maupun bidang usaha dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan mengenal satu program yang cukup menarik yang tiap tahun itu selalu ditawarkan kepada para mahasiswa, yang saya harapkan nanti setelah teman-teman menonton video ini punya gambaran nih, kira-kira nanti saya akan ikut kegiatan yang mana. Memang kegiatannya apa sih? Nah, nanti kita akan bahas sebagai cakupan yang pertama kita. Yang kedua yang akan juga saya bahas adalah terkait dengan your career. Ini kira-kira kalau namanya saja sudah jurusan pendidikan bahasa Inggris, apakah teman-teman hanya akan bergelut di bidang pendidikan saja? Apakah teman-teman hanya akan mengajar saja di sekolah aja dari mulai TK sampai misalkan SMA misalkan, atau ada kesempatan-kesempatan lain yang juga bisa teman-teman manfaatkan? Nah, nanti kita akan coba bahas juga terkait dengan itu. Oke, jadi ada dua hal ya teman-teman ya. I hope mungkin ini video yang cukup panjang, video yang lumayan komprehensif, mudah-mudahan untuk teman-teman tonton, tapi juga mungkin tidak seasik film-film atau cuplikan-cuplikan YouTube, tapi saya harap teman-teman bisa tetap enjoy, pay attention, dan take notes yang atau mengambil hal penting yang bisa menjadi bekal teman-teman ke depannya. Oke, kita mulai yang pertama ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan bahas satu program nih, programnya disebut dengan PKM. Apa sih PKM? Ini kita sering banget mendengar PKM di zaman sekarang ya. Tapi ini bukan pembatasan ya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan pembatasan. Justru PKM ini berhubungan dengan pengembangan kemampuan teman-teman. Karena PKM ini berhubungan dengan program kreativitas mahasiswa. Seru nggak sih namanya? Namanya itu adalah program kreativitas mahasiswa. Which is in this program that we are trying to encourage our students in IKIP Siliwangi, especially English Education Department, who have a particular creativity untuk dikembangkan, dan kemudian nanti teman-teman membuat sebuah proposal yang proposalnya itu kemudian akan didanai. Oke, ini yang seru nih. Kemudian proposalnya itu akan didanai. Ya, nanti dari pendanaan tersebut teman-teman bisa mengembangkan baik itu dalam bentuk usaha, karya tulis, dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba bahas lebih mendetail. Tapi dari judulnya udah seru ya. Ini adalah program kreativitas mahasiswa. Ini diberikan kepada seluruh mahasiswa aktif. Ya, kalau teman-teman punya ide, punya apa, nanti akan teman-teman diarahkan oleh prodi, nanti akan diberi ke dosen pembimbing, nanti akan ngobrol dengan dosen pembimbingnya, nanti akan sharing, teman-teman akan banyak berkomunikasi dengan rekan-rekan satu angkatan atau bahkan senior dan adik kelas untuk berbagi ide, berbagi pengalaman, berbagi kreativitas di situ ya, membuat suatu buah proposal yang diajukan, dan jika lolos itu akan mendapatkan pendanaan. Nah, ini seru ya. Yuk kita mulai ya teman-teman ya. I hope that you're ready with your snacks, with your drinks ya, karena ini akan lumayan nih, videonya akan lumayan panjang ya. Saya agak kaget nih saat
teman-teman akan hanya melihat video saya, tapi kalau teman-teman ingin bertemu dengan langsung dengan saya gampang, tinggal ke Prodi aja ya. Saya akan selalu ada di Prodi ya. Oke, kita akan lanjut. Sebetulnya apa sih kegiatan PKM ini? Intinya adalah kegiatan PKM adalah kegiatan yang akan men-trigger atau akan membantu teman-teman untuk menggali kreativitas dan kemampuan yang teman-teman miliki. Oke, jadi nanti kalian akan diminta untuk think smart, berpikir cerdas. Kalian juga akan diminta untuk berpikir inovasi, melihat what possibilities around you that can be innovated. And then of course, karena judulnya adalah kreativitas mahasiswa, berarti Anda juga akan dituntut untuk very much creative. Kreatif itu apa sih Pak? Cerdas yang dimaksud Bapak atau smart yang tadi Bapak maksud itu apa? Atau being inovatif itu kayak gimana sih? So let's talk about this one by one, okay? Jadi being smart, it doesn't mean that you need to understand the entire important book like an encyclopedia. Okay, you don't need to be like encyclopedia, right? Smart, it means that you can find anything around you and then see it from a various perspective. Misal nih, oh ini di sekitar saya ada eceng gondok nih Pak. Kayaknya seru nih kalau eceng gondok ini kita pakai apa gitu. Kita buat apa gitu ya. Jangan cuma dijadiin limbah saja. Atau Pak, ini saya tuh ibu saya penjahit. Kayaknya banyak banget kain perca yang nggak pernah dipakai, and then jadi sampah, and then jadi limbah. Saya punya ide tapi saya nggak punya modal nih. Nah ini cerdas teman-teman. Nanti kebutuhan kalian itu akan dibantu melalui si PKM ini. Atau kalian, ini kayaknya kok di kampung saya, di daerah saya, anak-anaknya kok kayaknya lebih banyak main ya. Padahal kayaknya saya bisa deh ngasih sebuah kelas gratis untuk anak-anak sekitar kampung saya. Nah ide-ide seperti itu adalah sebuah aktualisasi dari berpikir cerdas teman-teman. Melihat peluang. Paham ya? Berikutnya adalah inovatif. Inovasi apa sih? Inovasi itu Pak, berarti saya mau bikin startup. Saya pengen bikin applications Pak. Saya pengen bikin pesawat for example. That's a good stuff. Really good stuff. But then to start it also need a very huge capitals, right? Tapi being innovative doesn't need to go that way all the time. Kita juga bisa begin with the very small things. You know what? Sekarang banyak banget kayak yang jualan singkong goreng yang biasanya dijual kamu di kantin 5.000, but then with the proper packaging, with the proper how could I say promotions, itu akan menjadi benda yang luar biasa yang dijual bisa jadi 25.000 per package-nya atau mungkin 15.000 per package-nya. It's like triples or even several time multiple dari harga yang biasanya kita temukan dengan packaging yang biasa. That's an innovation teman-teman. Jadi it doesn't have to be very sophisticated in all manners. Oke, jadi bisa ya we see it in the different perspective. Berikutnya very creative. Nih saya yakin nih mahasiswa-mahasiswa IKIP Siliwangi terutama jurusan bahasa Inggris very creative. Apalagi teman-teman kalau udah ada sensasi kreatifnya, kalau ingin berkembang lagi kreatifnya tentunya harus bergabung dengan HIMA atau kita juga kenal dengan sebutan ESA ya, English Student Associations, karena di dalamnya itu pasti banyak kegiatan-kegiatan yang men-challenge your creativity. Oke, itu ya. Jadi 3 hal utama sebetulnya teman-teman akan di-challenge saat kalian join dengan program ini adalah tadi. You need to be smart, you need to be very innovative, you need to be innovative, and you need to be creative. Harus kreatif teman-teman, oke? Nah, nanti setelah 3 ini oke, ada hal-hal surroundingnya yang juga penting untuk teman-teman pahami. Teman-teman harus, Pak, kita kayaknya harus punya sikap yang oke deh, of course. Kamu nanti akan berkomunikasi dengan dosen, akan berkomunikasi dengan senior, akan berkomunikasi dengan junior, akan berkomunikasi dengan orang-orang di luar kampus yang tentunya kamu harus punya sikap yang oke. Oke, nanti berikutnya ada tanggung jawab yang harus teman-teman tunjukkan, kemudian ada kemampuan, keahlian, dan juga kerja sama tim. Karena nanti teman-teman akan mengumpulkannya dalam satu tim. Itu pembukaan teman-teman terkait dengan PKM, hal apa saja yang perlu teman-teman overcome terkait dengan kegiatan ini. Nah nanti PKM-nya ada kegiatan apa aja sih Pak? PKM itu dibagi menjadi ada beberapa kelompok teman-teman. Yang pertama, kita punya namanya PKMMP atau berada di bidang penelitian teman-teman. Jadi nanti biasanya teman-teman akan bertemu dengan dosen yang memang punya eagerness untuk penelitian, dan biasanya berarti kalau penelitian ini kita ada
lebih kalau di 3 tadi tuh ada cerdas, ada inovasi, ada kreativitas. Mungkin kalau di penelitian ini kita will rely on innovations quite much ya, karena dalam penelitian itu kita perlu ada sebuah gap namanya atau novelty yang terbarukan dibanding dengan yang sebelumnya. Oke. Next kita punya namanya PKMMT, jadi penerapan teknologi nih teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman, nih kayaknya saya Pak punya satu applications nih, atau saya mau bikin applications nih, boleh nggak Pak saya ikutan PKM? Boleh banget, nanti ada namanya penerapan teknologi. Oke. Berikutnya, nah ini nih saya rasa ini mungkin yang paling popular yang bisa teman-teman pilih itu adalah kewirausahaan. Jadi namanya kita punya PKMMK itu biasanya untuk kewirausahaan. Jadi teman-teman boleh tuh PKMK itu biasanya untuk kewirausahaan. Jadi teman-teman kalau yang punya usaha-usaha kecil tuh, UKM kecil, udah mulai jualan-jualan makaroni misalkan, atau jualan keripik-keripik, atau jualan apa tuh, boleh tuh dikembangkan menjadi sebuah proposal untuk PKMK nantinya ya. Berikutnya ada PKMKC, itu Karsa Cipta, jadi kita menciptakan sesuatu ya teman-teman. Nah berikutnya ada PKMAI. Nah ini suitable sekali dengan konteks mahasiswa sebetulnya, karena teman-teman akan diminta juga untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah nih kalau di sini. Jadi nanti teman-teman bisa ngobrol dengan dosen-dosen yang notabene-nya memang sering melakukan sebuah penulisan karya tulis ilmiah. Nanti kita akan lihat nih ide-ide apa yang kira-kira bisa kita kembangkan sebagai karya tulis ilmiah. Next ada PKMGT namanya, yaitu PKM berhubungan dengan gagasan tertulis. Jadi teman-teman punya ide-ide khusus, itu bisa teman-teman gagasannya dituliskan, kemudian dalam bentuk proposal, kemudian nanti akan disubmit, dan nanti kita akan lihat nih berkompetisinya seperti apa. Jadi kalau kita simpulkan tuh yang pertama ada PKMP, ada PKMT, ada PKMK, ada PKMM, ada PKMKC, ada PKMAI, sama PKMGT. Nah, 7 jenis ini nanti kamu bisa pelajari banyak banget di bidang kemahasiswaan kalau mau. Nanti juga bisa ngobrol dengan prodi, and of course balik lagi kamu bisa ngobrol dengan hima. Or if you want to stay at home, you can simply browse it in the internet. Oke, jadi banyak banget contoh-contoh proposal, contoh-contoh kegiatan yang udah lolos tuh yang kayak gimana. Nanti itu bisa diobrolkan juga dengan dosen pembimbingnya. In the same time, you also can do a research, browsing teman-teman di surf tuh di internet ya. Gimana? Udah mulai bosan dengerin video saya? Jangan dulu ya. Kita belum selesai nih. Yang pertama aja kita belum selesai. Kita masih coba akan bahas kegiatan-kegiatan lain. Jadi sebetulnya intinya adalah saat kita ngomongin tentang PKM, itu kita diminta teman-teman untuk berusaha untuk mencari ide. Jadi teman-teman punya ide, nih kalau sekarang angkatan 2021, nanti tahun depan misalkan ada tawaran PKM, dari sekarang mikir nih, kira-kira nih saya sekarang lagi punya usaha apa nih, atau saya punya ide apa nih, diartefakan teman-teman, disimpan, ditulis tuh ya, boleh di note handphonenya, boleh di kamarnya, boleh di mana, tulis tuh ya, simpan. Nah, nanti saat ada ajuan, saat ada waktu untuk mengajukan proposal, siap-siap langsung lamar dosennya. Nih kayaknya nih saya pengen bapak-bapak yang ganteng ini nih, yang waktu itu saya lihat di videonya nih Pak Tris nih, gimana ya caranya? Nah, mainlah ke prodi. Atau banyak dosen-dosen cantik nih di prodi bahasa Inggris, saya pengen sama beliau deh biar nyaman ngobrolnya. Boleh Pak, masa berdasarkan ganteng sama cantik sih? Ya mungkin that's gonna be the first thing that you think in your mind. Tapi banyak sekali kok pengalaman-pengalaman yang bisa teman-teman jadikan untuk bahan ya. Untuk bahan nanti pengen mingle dengan siapa, pengen apa namanya ya, pengen melamar dosen yang mana untuk menjadi pembimbing. Itu karena penting sekali ide kalian kemudian di-exaggerate, dilebih-lebihkan sedikit, dan dieksekusi dengan baik saat kamu bertemu dengan dosen yang bisa mingle nanti dengan kamunya. Jadi simpelnya sekarang itu adalah simpan ide untuk PKM nanti, mau PKM yang manapun boleh.
simpan ide sekarang, nanti idenya kalau udah idenya sudah disimpan, nanti saat ada tawaran, teman-teman bisa langsung deh. Ini saya punya ide ini, saya langsung ngajuin ke prodi, nanti prodi akan ngasih pembimbing, nanti bareng-bareng dengan pembimbing bikin proposalnya ready, nanti terus standby di webnya, karena semuanya berbasis daring. Proposal kalian akan upload di sebuah platform online, kemudian kalian akan upload di situ. Setelah upload nanti akan saya approve, misalkan kalau saya pembimbingnya, and then kalian berkompetisi dengan seluruh mahasiswa satu Indonesia, teman-teman. Kebayang nggak sih pengalamannya kayak gimana? Wah, ini Pak, dengar satu Indonesia saya malahnya jadi takut, bukan semangat. Ini malah discourage, ini bukan encourage. Enggak. Justru kalian harus encourage, teman-teman. Kenapa? Karena kalian akan bertemu dengan proposal-proposal di seluruh Indonesia, seluruh kampus yang ada di Indonesia, teman-teman. Kebayang nggak sih serunya? Jadi nanti proposal kalian akan bertarung tuh, ide kalian akan dipertarungkan dengan ide-ide yang luar biasa dari kampus-kampus lainnya. Oke? Jadi sepertinya itu gambaran umum tentang PKM. Saya yakin teman-teman masih penasaran. Nanti kalau masih penasaran boleh, kalau ketemu dengan saya tanya lagi tentang PKM-nya. Kalau ketemu dengan Pak Yana ketua prodi, atau ketemu dengan bidang kemahasiswaan, atau dengan Hima, boleh tuh nanya-nanya lagi tentang PKM-nya. Saya tunggu ya pertanyaan-pertanyaannya. Nanti Pak, kalau saya mau nanya melalui apa ke Bapak, gampang. Nanti nomor telepon dan lain sebagainya, Instagramnya boleh nanti ada di video ya. Nanti mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan ada informasi terkait dengan Instagram saya, sehingga nanti teman-teman bisa DM saya, oke, terkait dengan kegiatan-kegiatan PKM ini, oke? Pak, seleksinya berat nggak? Bukan berat katanya, tapi challenging ya, seleksinya menantang teman-teman ya. Jadi kalau ada kepuasan tersendiri tuh kalau kita lolos, ternyata pas saya lolos ada kepuasan tersendiri teman-teman, karena saya bisa let's say mengalahkan ribuan atau bahkan ratus ribuan proposal, dan ternyata proposal saya yang lolos. Itu kan kayaknya personal satisfactory-nya dapat banget gitu ya, personal satisfaction-nya dapat banget ya. Kalian kan kalau video kalian di TikTok dapat berapa juta viewer, itu kan bahagia banget ya. Kebayang nggak bahagianya kalau kalian bisa mengalahkan beberapa juta proposal and then you win that ya. Nah, itu mungkin sedikit gambaran tentang PKM. Nah, sekarang saya janjikan teman-teman ada dua hal yang harus teman-teman dengarkan dari video ini. Yang kedua adalah terkait dengan jenjang karir ya, teman-teman. Jadi, apakah setelah saya lulus, Pak, saya hanya akan menjadi jangan hanya salah ya. Apakah saya akan menjadi guru? Nggak boleh jadi yang lain. Let me clarify this. First, even if then you become a teacher, there's nothing problem with that. Gak ada masalah Anda menjadi seorang guru. Pak, tapi let's see the reality. Being a teacher, we are financially unstable. Kita butuh loh Pak pekerjaan yang financially stable. Oke, jadi guru dengan kamu membuka, for example, guru di sekolah, and then kamu buka les di tempat lain, kamu ngajar les di tempat lain, itu bisa menjadi suatu hal tambahan. Atau kamu ngajar di sekolah-sekolah yang memang secara reputasi baik, international school for example. Nah, or for example kamu memang udah Pak, alasan saya kenapa masuk sini ya memang saya pengen jadi guru ya. Ya nanti tadi saya bilang ada les dan lain sebagainya sebagai tambahan. Jadi saya memang di dunia guru I have to be there gitu ya. Jadi bisalah teman-teman tuh ngajar di international school dengan basic bahasa Inggris kalian. Jadi mahasiswa bahasa Inggris itu punya bigger opportunity to teach in the wider context of school ya. Jadi kalian bisa ngajar di sekolah-sekolah internationals yang ternyata dari segi value-nya pun akan lebih besar tentunya teman-teman ya. Jadi karir yang tentunya bisa teman-teman pursue adalah being a teachers at any places, international school, local schools, government state school, lembaga kursus. You can be a teacher, an English teacher, and you don't need to be worried because English is always needed. Okay, people always need English teachers. Okay. Yang kedua, teman-teman juga punya, ya Pak, daripada saya ngajar di tempat kursus, mending saya punya kursusan sendiri. Ya, that's good things teman-teman. Saya punya salah satu mahasiswa saya yang sekarang juga sudah lulus, sekarang punya kursusan sendiri dan lumayan terkenal. Namanya Edu Privates. Nanti boleh dicek tuh di Instagramnya, ada namanya Edu Privates. Itu adalah salah satu lulusan IKIP Siliwangi, namanya Vena Shiva. Punya lembaga sendiri, keren banget juga lembaganya. Cukup terkenal juga, sudah banyak juga siswanya, sudah meng-hire banyak mahasiswa IKIP juga sebagai gurunya. Oke, ini menarik teman-teman ya.
Kemudian kalau nggak mau di bidang itu, boleh deh Pak, saya di bidang wirausaha nih. Ini contoh example lain. Alumni kita ada namanya Mugia Imam, ya kalau tidak salah. Beliau itu sekarang dia bikin branding baju, namanya Durvlog ya, bikin branding baju. Nah branding bajunya itu udah terkenal banget, bahkan dipakai di beberapa stasiun TV teman-teman. Ya oleh Ran kalau tidak salah, oleh Gigi waktu itu tidak salah. Itu lulusan IKIP Siliwangi juga, sebagai wirausahawan di bidang pakaian, di bidang fashion. Ada juga satu lagi di bidang kerudung anak namanya Edvadina, lulusan IKIP Siliwangi juga, mengembangkan karirnya di dunia usaha teman-teman, menjual baju-baju kerudung-kerudung anak, nama brandnya kalau tidak salah Baby Cila. Ini menarik juga, jadi teman-teman bisa nih masuk di bidang itu juga, selalu terbuka, apalagi dengan kemampuan bahasa Inggris teman-teman bisa dipasarkan ke tempat yang lebih luas. Kamu bisa pakai bahasa Inggris dalam caption Instagramnya saat jualan dan lain sebagainya. Apalagi dong Pak? Nah contohnya, kalau tadi ngambilnya contoh orang lain, sekarang saya ngambil contoh saya sendiri deh. Selain sebagai seorang guru, saya juga bertindak sebagai seorang interpreter atau juru bahasa. Saya juga bertindak sebagai translator atau penerjemah. Jadi ada interpreter, ada translator. Nah ini juga bisa menjadi ladang karir teman-teman kasarnya, yang secara financial very promising teman-teman. Oke? Dan banyak-banyak lagi yang bisa teman-teman ambil kok. Banyak alumni rekanan saya juga yang mengajar di bank, bahkan sekarang sudah memimpin sebagai kepala cabang di mana gitu. Di perusahaan-perusahaan tertentu juga banyak sekali teman-teman. Ada rekanan saya juga yang sekarang bekerja di salah satu pabrik, tapi karena kemampuannya bagus, sekarang dia sering mempresentasikan produk pabriknya to international customer. Jadi banyak teman-teman. Jadi dengan as long as you are maintains and keep developing your English capacity, your career can be widened to various sectors. Jadi mulai dari sekarang, dari awal sekarang ini, berarti sir kalau we want to survive in various career, kita pengen bertahan di various career, apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu teman-teman siapkan adalah skills, your English skills-nya. When you have that skills, and then everything, any career will open widely everyone. Right? So I hope this video will be very beneficial and motivates you in engaging and bring up your creativity to the real. Dan also kalian paham bahwa taking this course, mengambil jurusan ini, you still have a very very large and very very wide opportunity to expand your careers in various sectors. I think that's going to be the end of my video. So if you have a further discussion, you can reach me on my Instagram. You also can watch my YouTubes. And then later on, I hope that I can see you in the classrooms, in the classroom activity. And please stay safe, stay healthy. Remember, stay alert with the PKM. Okay, siap-siap untuk PKM, dan of course, stay alert with your skills, because those skills will help you to grow. I'm Tusnandi Syahrizal, signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.